Go, 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 go. Ayo. Ya. Bang, lampu bang. Jadi hari ini kebetulan juga kita bertepatan dengan banyak di hari spesial juga untuk Sarah Nick. Nama untuk fansnya Sarah sendiri yang dari sana kita berikan sampai spesial yaitu perjalanan Journey to Annabelle, di mana kita melakukan sebuah perjalanan di Amerika dengan mendatangi lokasi-lokasi yang baru seperti Boarding House dan juga bertemu langsung dengan boneka Annabelle yang dari boneka Annabelle, bukan yang di film, tapi dari bonekanya yang akhirnya menjadi sebuah inspirasi dan jadi sebuah film. Nah, dua tempat tadi itu termasuk bisa dibilang awalnya itu kan adalah sebuah tempat yang belum ada dan akhirnya jadi inspirasi sebuah film kayak Boarding House itu kan juga ada di filmnya dan selain itu juga ada bonekanya. Kita alhamdulillah menjadi kayak kreator pertama yang diperbolehkan untuk bisa bertemu langsung dengan boneka. Susah nggak sih untuk bernegosiasi akhirnya deal mereka mengizinkan? Ya tuh. Itu deh kayak sampai kesel-kesel ya. Ya, jadi itu hampir udah breakdown. ya benar jujur. Jadi gini, untuk bisa bertemu dengan orangnya, kebetulan pemilik bonekanya kan sudah meninggal sebenarnya, si Eden Lorraine. Nah, akhirnya boneka itu dilanjutkan dengan dari mantunya atau anaknya. Nah, kita kan berarti harus mencari dia. Untuk mencari dia itu harus minimal kenal dengan paranormal lain ya, yang istilahnya dekat gitu kan. Nah, untungnya Sarah kenal beberapa yang memang teman-teman dia di komunitasnya kan. Sarah juga termasuk dalam International Paranormal Society. Nah, bisa ngelit ke sana. Tapi ternyata yang tadinya bisa, tiba-tiba nggak bisa. Karena dia bilang katanya sorry. Berapa lama sih totalnya? Hah? Totalnya negosiasinya? Lama banget lagi. Mungkin 3 bulan ya. Enggak, bener, lama banget kayak kita sampai waktu itu sampai yang kayak jadi Ya, gitu. tapi beneran, ini beneran. Sumpah demi Allah sampai akhirnya aku bilang sama mereka, udahlah kita udah nggak usah ketemu boneka deh, nggak usah ketemu boneka Annabelle karena mungkin belum dikasih jalannya waktu itu ya. Sampai akhirnya udahlah kita ke Boarding House aja. Karena Annabelle itu kan 2 tempat yang berbeda kan. Jadi Ya jadi enggak maksudnya kayak udahlah. katanya kalau sama paranormal seru banget dan memang kan kayak Sean Austin emang kita tuh dari tahun kita ketemu pertama kali itu juga aku kenal sama dia kan online gitu. Jadi suka ngobrol kayak buka case gitu kayak nanya ini ada caranya itu kan emang beda. Mereka menggunakan alat-alat kalau mau nyalain malam. Jadi sebenarnya kayak dia sebenarnya kayak nggak tahu ya bahasa yang paling mudah dimengerti itu seperti pada saat alat itu nyala sebenarnya kayak ngebuka portal. Jadi Kayak menjelang ya kayak ngundang. Nah itu jadi magnet. Nah kan Sarah itu sebenarnya kan di dunia paranormal dia kan adalah psychic medium. Psychic medium sendiri itu seperti magnet buat mereka karena kan ngerasa gini, loh dia bisa ngeliat gua kayak gitu kan. Bagi mereka yang nggak kelihatan, loh kok bisa ngeliat gua, deketin. Pada saat itu si kotak itu nyala kan datang, kasih wifi datang. Nah fakir wifi-nya datang nih kan, tahu loh kok ada Sarah, makin deket. Nah itu jadi kayak ya itulah dibilang kalau misalnya seru tapi konsekuensinya juga lebih berat konsekuensinya. karakter hantunya sendiri seperti apa sih Mbak? Beda nggak mungkin bisa disampaikan? Karakter hantunya agresif. Mereka lebih ngotot kayak tadi aku cerita. Waktu ini aja deh, waktu itu kita ke Vegas, terus aku harus first flight, harus kayak waktu itu pagi-pagi tuh aku mandi dulu. Buat sebelum suami bangun ceritanya. Aku mandi, tiba-tiba ada suara gitu. Di shower sendiri. Pas aku nengok ada cewek di dapur basah, terus dia gitu. Terus biasanya kan kalau di sini udah terbiasa kalau ngeliat kayak gitu, aku ngomong sesuatu langsung pergi. Ini enggak hilang. Jadi aku masih dalam keadaan sampo, masih itu aku ambil handuk keluar dulu. Diem aja sampai 3 menit. Terus aku bawa dia. Itu kayak gitu. Jadi sengotot itu sampai yang kita pindah hotel. Nggak apa-apa ya. Jadi kita bisa hotel nih
Pong minta pindah, kayak disangkain gue repot kali ya. Tapi padahal ada cewek, dia bilang aku, dia bilangnya baru meninggal atau apa gitu. Nah badan aku ada di situ, aku nggak tahu duduk di mana di situ. Dia berdiri di pintu kamar aku, berdiri terus nggak mau pergi. Jadi Soalnya ditungguin gimana? Di daerah mana? Itu waktu itu di Pasadena. Takut, terus akhirnya kita pindah ke Downtown LA. Padahal Downtown LA itu manusianya lebih serem ya, cuma lagi kita nggak entitasnya di dalam aja. Tapi kalau di nggak di kamar keluar. Ya itu Nah, jadi gini, sedikit cerita aja ya, sedikit cerita tanpa harus bola banyak. Jadi saat itu ada hal-hal yang bisa dibilang emosi kita yang dimainin. Jadi kayak saya dikit marah dengan cara dijuluki sesuatu, men-trigger saya. Ternyata ujung-ujungnya sebenarnya mau dia marah. mau emang tujuannya adalah mau marah supaya kita semua pecah. Jadi kayak hal-hal seperti itu. Jadi kalau makanya tadi saya bilang sebenarnya perjalanan ini semua bisa jadi pengalaman juga dan pelajaran buat orang. Kalau memang itu nyata ya, saya nggak minta orang percaya, tapi buat kami itu nyata banget karena kami bahkan hampir bisa kayak dipecah-pecah, bisa kayak dia domba karena pikiran. Nah, Kayak kena mental dia tuh. saya jadi kayak saya dibikin jadi sebel, terus saya ya macam-macam Jadi hal berantem. seperti berantem. Jadi kalau pada saat kita nggak fokus kan pecah nih, itu mereka gampang masuk jadinya kayak Ya istilahnya Iya, dibikin lengah. kalau kita beramai-ramai solid susah kasarnya, tapi ketika pecah gampang dihancur salah satu, jadi kita berusaha pecah. Tebal banget mukanya. bener-bener. Suaranya kan? Iya, itu juga aku pas nonton kayak itu Itu yang dibilang demonic. itu aku takut banget sih karena baru pertama kali kayak lagi komunikasi tiba-tiba ada yang masuk, nah itu aku nggak bisa lihat. Kadang-kadang pada saat komunikasi aku masih bisa kontrol, jadi aku tahu aku ada nonton gitu. Nah itu tuh pas masuk tiba-tiba kayak gelap, aku ngeliat gini tuh kayak aku sama aja, terus aku kayak ngedorong baru sadar, itu serem sih. Kalau dukanya apa sih? Tidak dedikasi gitu. Suka dukanya ya mungkin untuk kita sebagai tim bisa jadi lebih erat dan kita berhasil menjalankan apa ya rintangan-rintangan itu kan cobaannya kan banyak, tapi mungkin untuk kitanya juga sebagai satu kesatuan ya diuji lagi kita bisa terus kompak atau enggak, kan itu tergantung kita. Ya, mau nggak mau. Antara ketagihan nggak sih untuk bikin konten di luar negeri? Nanti mungkin next Palak mungkin atau Denang. Malah itu kan buatan, Malah itu buatan. Iya lagi. Ketagihan ya. Aku maksudnya aku pengen Jepang. Thailand, Eropa. Pengen sih berbenua ya. Iya pengen. Jadi kalau dibilang ketagihan sebenarnya kita lebih senang, bukan bahasanya buat ketagihan, tapi kita pengen mengekspor Iya, lebih bukan jauh. ketagihan, cuman kayak pengen tahu kan pasti beda daerah, beda kultur, kepercayaan, pasti lain lagi. Jepang sih aku bener. Dan tahun depan toh. Oke. Jadi respect, jadi menghargai. Tapi aku harus akuin karena Indonesia ini luar biasa. Karena kita kan memang kental dengan budaya mistis dan leluhur kita kan memang ya dari sini dari awal. Jadi aku kayak waktu di sana jujur aku rasanya tuh bendera-bendera di dalam diri aku. Tapi gimana sih cara mengatasinya? Apalagi kan kalian udah maksudnya pengalaman melihat goib-goib gitu dari apalagi ini berbeda dengan luar negeri, dengan yang Indonesia itu seperti apa? Mengatasinya, ya. Mungkin ketika takut berlebihan. Iya, ya aku mau nggak mau akhirnya mempelajari gimana caranya menghadapi mereka. Jadi misalnya yang ini lebih agresif, ini lebih ini, aku harus cari cara supaya akunya nggak terganggu. Karena beneran literally lagi makan lagi apa-apa, mereka bisa ngomong lama banget seperti itu. Homeless ada satu ini diam aja di situ ngomong ada ini nggak ada dolar apa ya? Itu bukan itu maaf dong. Iya di luar kaca. Jadi kayak harus bisa melihatnya dari sisi lain, nggak hanya kayak kalau di Indonesia kan cuma lihat itu doang, tapi ini kayak apa tujuannya, apa itu. Jadi kayak kalau biasanya Sarah cuma hanya jadi penikmat, kalau ini jangan jadi kayak dia Sarah dan dia harus lihat sisi lain supaya kita nggak terpancing, supaya juga nggak kebawa. Kasar kalau dari bentuk sendiri lebih permana sih ya, Indonesia sama di sana atau sama aja? Sebenarnya sama aja. Mungkin bentukan apapun itu ya kalau yang seperti manusia biasa, yang
di Amerika kan tanahnya itu kan yang penduduk aslinya kan lain, bukan kulit putih tapi ya Native Americans. Jadi mungkin itu juga sejarah dari tanahnya yang akhirnya bikin lebih panas atau apa. Berarti itu tadi kan ada perbedaan culture ya antara Amerika kan katanya kalau hantu tuh dia boleh diusir gitu atau seperti apa tuh tadi itu bisa Bukan nggak boleh dijelaskan? diusir. Gimana tadi? Bukan nggak boleh diusir, Gini. cara menghadapinya. Sama gini, beberapa tempat itu menganggap itu sebagai bisnis juga. Jadi bisnis. Oh iya, oh di hotel-hotel gitu, iya. Jadi kadang-kadang mereka tuh lebih senang kalau tempatnya berhantu. Karena banyak Iya. yang datang, yang banyak yang pengen tahu, banyak yang pengen ekspor, diduitin gitu. Jadi hantunya dapat uang nggak ya? Nah, royalti kayak semoga. Ini kalian sendiri menjaga kekompakan seperti apa sih? Gila lu. Satu sih karena kita percaya kita ini edukasi ya udah mau siapapun yang menyerang kita akan Dan harus bareng-bareng kayak ngingetin kayak ini seru tempat kita pegangan kita mau ingat lagi Tujuannya apa? tujuannya apa di awal apa. Jadi dibalikin lagi kayak baik lagi semuanya itu adalah kasih sayang kita masing-masing. Kayak saya kan sama Sarah nggak hanya teman kerja tapi juga kita suami istri, kita punya rasa sayang kita. Istrinya Divya bersama Wisnu kan udah adik sendiri, Padi juga udah kita anggap kayak adik, jadi kita udah kayak keluarga. Nah kita ingat lagi kalau misalnya ada hal seperti itu, kita ingat bahwa kita ini keluarga, jangan sampai keluarga dipecah belah, itu aja sih. Baik. Nah, Baliknya ke sana. Jadi intinya adalah cinta bisa mengalahkan segala. cara menjaga kekompakannya seperti apa nih kalian berdua? Ya, belum. Oke Kak, cara menjaga kekompakannya seperti apa nih? Kita bicara yang tahun lalu aja. Tahun lalu Wisnu pernah gambar, ada gambarnya yang buat Wisnu gambar. Ternyata secara tidak sengaja orang yang dari yang punya tempatnya ngelihat, lu gambar apa sih? Dokumen. Kayaknya gue pernah lihat. Akhirnya dibalik ke dalam, keluarin dokumen dan itu ada fotonya orangnya. Jadi kayak misalnya ada beberapa dari mereka bahkan kaget karena Sama kok persis. bisa sama persis sama apa yang mereka dokumentasi mereka punya. Nah, itu yang nyata lah, yang saya bisa ceritain sekarang. Kalau yang anaknya jangan dulu. Nanti spoiler. Ya, itu Udah langsung tahu jadi, endingnya ntar. Ya, makanya menjaga kekompakan itu tadi. Pokoknya kalau misalnya kita udah kira-kira, wah ini udah terlalu panas nih, kita duduk ngobrol heart to heart gimana supaya kembali lagi ke apa ya, kembali ke lain lagi nih kita nih gitu, supaya bisa satu visi dan misi lagi. Tapi ada ini nggak sih, ada larangan nggak sih dari pengelola conjuring house ketika syuting di sana, nggak boleh gini, nggak boleh gini, ada Ada. gitu? Kita ada konten. Ada yang paling utama adalah tidak boleh main di Jabon. Satu itu. Di Jabon tidak boleh. Ouija, oh. Nggak boleh mancing-mancing. Ya, kita pun di Indonesia pun kita juga nggak mau, tapi larangan itu kayak salah satunya itu. Terus yang kedua kita tidak boleh istilahnya apa sih namanya waktu itu? Pokoknya mediumisasi seperti itu. Ya pokoknya kita tuh tanda tangan tuh Lumayan. itu jangan cerita. Oh iya benar. Kan lu sih pada nanya sih. Itu ya. Iya. Ada. Nanti dilihat aja siapa bintang tamunya. Iya. Pak, mungkin pesan untuk masyarakat yang ini kan penelusuran horor itu jadi daya tarik juga untuk masyarakat. Nah, kalau misalnya ingin melakukan penelusuran ke tempat yang udah tahu horor, apa sih yang sebaiknya dilakukan ya? Oh, oke. Ini good. Pokoknya kemana pun kita pergi, nggak melulu tempat horor. Pokoknya kemana aja kita pergi, kita harus apa ya namanya unggah-ungguh ya. Kita permisi, nggak usah ngomong, dalam hati aja. Pasti kan ada yang terlihat dan tidak terlihat. Jangan menantang itu pasti. Hati kita aja, hati kita gimana. Jadi kalau tujuannya baik pasti aman. Ya kalau misalnya biasanya kan ada orang yang bermawa yang mungkin dalam hati kayak pengen nonton itu segala macam, ya jangan. Kemanapun ya, mau ke mall yang rame pun sama. Kadang-kadang ada mall yang masih rame itu lebih rame daripada tempat berkelot. Iya. Nggak Salah ya, bener. kan? Bakal ya? Jadi sebenarnya basicnya yang paling simpel dimengerti adalah selalu menganggap tempat-tempat itu adalah rumah kita sendiri. Kalau ada orang lain yang datang tiba-tiba semena-mena, kita kan kesel. Nah itu aja, selalu dianggapnya dilihatnya dari sisi yang benar-benar yang fisik kita paham aja. Tiba-tiba kita punya rumah, terus tiba-tiba kita lagi tidurin rumah ada yang masuk, wah duduk semena-mena kan kayak siapa? Tapi kalau cowok kalau beli bisnis kan pas pulang Ayo, terima kasih. Aku siap-siap dulu.